Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan tentang materi atau soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 ini khusus untuk guru honorer. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, saya ucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu dengan channel Education and Sport. Dan jika Bapak Ibu belum klik like dan subscribe, sekarang silahkan klik like dan subscribe. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu selalu update mengikuti video-video pembahasan mengenai soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja lihat. Kita akan membahas masih tetap pedagogik, tapi sekarang kita bahas mengenai materi IPA untuk SD. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu ke soal nomor 1. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Jadi Pak Ranto ini akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian. Metode yang sebaiknya digunakan oleh Pak Ranto adalah metode eksperimen. Karena kalau tidak melalui metode eksperimen, tidak mencoba, maka anak-anak tidak akan tahu. Jadi kalau demonstrasi kurang ini ya. Yang paling tepat adalah eksperimen. Dia mencoba, langsung mencoba benda tersebut yang terbuat dari logam dipanaskan, apa hasilnya. Oke Bapak Ibu, jadi dengan demikian pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B, eksperimen. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktek di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah tersebut. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya dengan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat dikembangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik
paling sedikit walaupun parasut tidak dapat berkembang atau tidak dapat diterbangkan. Oke, jadi berdasarkan rubrik ini maka pilihan yang tepat siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau benda lain dengan memiliki yang sama dengan massa telur mentah. Dengan demikian, maka isian yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Soal di bawah ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jadi ada soal di bawah ini ya. Nah, soal ini digunakan merupakan untuk mengukur ya. Soal ini digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi pada materi IPA adalah mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kertas. Maka isian yang paling tepat untuk yang soal nomor 3 adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan penelitian tindakan kelas. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium, perambatan, dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Jadi di sini Bu Santi ini akan melakukan PTK materinya gelombang bunyi. Jadi contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah apakah strategi pembelajaran tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau
yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang berbeda. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dari 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Jadi, berdasarkan kegiatan yang sudah disiapkan oleh guru, maka pilihan yang tepat adalah pertambahan panjang batang. Ya, jadi di sini kan siswa disuruh melihat 3 jenis tanaman pada media yang berbeda yang diletakkan pada tempat yang berbeda. Jadi, variabel terikat yang berdasarkan kegiatan tersebut adalah pertambahan panjang batang. Karena yang diukur adalah pertambahan panjangnya tiap jam 11, maka yang diamati, yang diukur adalah pertambahan panjang. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jadi besi dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 7. Kita lihat di sini ada kerangka manusia. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar tersebut. Ini kan ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Jadi fungsi yang ditanyakan adalah yang nomor 2 ini. Fungsi nomor 2, ini kan tulang rusuk Bapak Ibu ya. Berarti kita yang ditanyakan adalah fungsi tulang rusuk adalah A. Menopang berdirinya tubuh. Saya kira ini lain Bapak Ibu ya. B. Melekatnya otot tulang belakang. C. Melindungi organ yang penting. D. Tempat melekatnya otot tangan. E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jadi kita lihat dulu fungsi dari rangka ini apa kira-kira ya. Fungsinya tulang rusuk ini untuk melindungi apa? Jantung dan paru-paru. Berarti gambar nomor 2 ini berfungsi untuk melindungi organ tubuh yang penting. Oke, berarti isiannya yang C. Melindungi organ tubuh yang penting. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 8. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot
antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, udara luar masuk paru-paru. Jadi pilihan untuk soal nomor 8 adalah diafragma berkontraksi, volume dada besar, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. Kita lihat yang tepat adalah yang B. Diafragma kontraksi, volume rongga dada besar. Yang B, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara filtrasi, kristalisasi, sublimasi, D. kromatografi, E. destilasi. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 9, cara membuat santan kelapa adalah filtrasi. Isiannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki peralatan yang kuat. D. Dapat menghasilkan varietas baru. 2. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. 1, 2, 3, 6. B. 1, 2, 5, 6. C. 1, 3, 4, 6. D. 1, 2, 3, dan 4. E. 5, 6, 7, dan 8. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 10 adalah 1, 2, 5, 6. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. 1, 2, 5, dan 6. Oke Bapak Ibu, itulah video yang bisa channel Education and Sport sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika bermanfaat, silakan share video ini bisa melalui
media sosial yang Bapak Ibu punyai seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas like, subscribe yang Bapak Ibu berikan, karena subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal utama bagi channel education untuk tetap eksis, memberikan materi atau pembahasan soal-soal PPPK tahun 2021 ini. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.